Alat-alat modern nan dijalankan oleh listrik itu atau kompor gas nan bahan bakarnya gas, kira-kira di api mode itu bisa ndak awak membakar lama? Ndak, Pak, harus api manual dari baro kayu, ya kan? Ada masukan si pului ke dalam tabuang lamang tu di sandan, ya kan? Walaupun kampung negara lah maju, lai bisa ditukar tabuang lamang tu dari Buluh ke Paralon. Tak bisa dah, Pak. Alun masak lamang tu lai Paralon ko lah meleleh tau ka. Ya kan? Jadi api manual, api modern paguno taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepada beliau kita selalu mohon pertolongan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Karena urusan dunia ini kita lihat dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi dan politik, ada membawa dampak kemajuan dan ada yang meruntuhkan akhlak. Kalaulah kita tidak ditolong oleh Allah, apa yang akan terjadi setiap hari, setiap saat? Maka kita puji Allah yang menolong kita urusan dunia. Orang tukang dendang menyabui di Pawah Padang, 5 kapeh jo 5 sariang, katigo jo 5 lunggo, makin kateh kamukin sariang, antah kabaanan katibo. Itu urusan dunia. Dan urusan agama kita lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, agama Islam ini banyak disangka oleh orang penghalang. Dan malah ada orang Islam, kalau hukum Islam itu diterapkan dan aturan Al-Quran dijalankan, itu akan kacau katanya. Manusia adalah ciptaan Allah. Al-Quran sebagai pengatur hidup manusia diturunkan oleh Allah. Sama juga kita membeli Honda, Pak, buku petunjuknya dari ya? Dari pabrik Honda. Kalau kita beli Yamaha, buku petunjuknya juga dari pabrik Yamaha. Kalau kita beli Suzuki, buku petunjuknya juga dari pabrik Suzuki. Kalau dipakai buku pabrik Suzuki ke Yamaha, hancurlah motor itu. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah, kalau dia cari sesuatu hukum di luar hukum Allah, manusia itu lama-lama akan hancur. Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang membuat hukum selain dari hukum Allah, orang itu sama saja dengan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang mencari hukum selain dari hukum Allah, faulaika humul fasiqun, dia fasik. Para jemaah yang terhormat, untuk itu walaupun hukum Islam itu tidak akan pernah jalan sampai sekarang di negara kita ini,
karena negara kita dasarnya Pancasila. Namun pribadi kita masing-masing ini, aturlah diri kita dengan hukum Allah, jangan dengan hukum-hukum nan kelama di awak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan hidup kita ini aman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan selalu untuk junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tausiah kita pagi ini, kita baca Al-Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah bahasa wawaknya hidangan. Ada je orang menyebut jamba. Kalau hidangan jo jamba, kau biasanya apa? Kalau kita madon kenduri barale, tapi beko sudah sembahyang subuh, kau jangan pulang ada lo jamba sini, ya kan? Bapak-bapak, dalam suatu kenduri ada tamu, ada si pangka, ada si ale, ada si pangka. Kalau tamu ale kau datang, ada tamu di bawah duduk, ada ale di bawah makan. Dia kia nasi nan sapiriang, samba nan sabinje. Sawalun itu dilataan ke tengah-tengah ale nan duduk. Orang dulu minta maaf kamalinte orang dulu. Katanya salindi nak orang piangke tapawi di tanah batu dipikir anak orang lambah badan ciang mangko babuni diriri bana muampe di saf bana moduo karano janang kamana tiang katangah ko ado ninek mama jo orang siak tado tabulakangi talintehi karano kamana tiang jamba kami si pangka minta dimaafkan. Jawab orang setelah mupakat niniak mama ko alam nyolawe. Barumbuang ndak usah disawuk, babana ndak abi diminto, kayu ndak usah dirimbo, bintang ndak usah dilangi. Lalulah kata beliau mana tiang jamba, lah kami maaf lah ye jabatin. Pamaaf gadang pahalo, parelah gadang paidah. Lah dapat izin mode itu ditatiang jamba lah. Kemudian jamba lah ditatiang lah cukui sadonyo. Orang kau mengecek lo sekali lain. Nye iyo kabarundiang je nye sepatah lain. Dicaliak suuk dikida dipandang kiri jo kanan rupo nan kita liek roman nan kita tengah. Tali kaya panjang 9 orang memapih hatih pelang kanalah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan makan lah nasi nan taidang kita abihan jo samba-sambanya. Orang nan datang baralik kau jauh pak dari Kuantan Singi ke Pekanbaru, jalan berlubang-lubang paruiknya sedang lapar. Singkek senya jawek. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sedang ke sawah kami liamut konon memakan nan taidang hanya tapuang zadole abi itu kalau tibo edangan diawak baralik. Ternyata Al-Quran ada pula namanya surat hidangan. Dihidangkan ayat-ayatnya ini oleh Allah kepada kita secara jelas dan tidak perlu kita keragui. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah telah memberikan ketegasan stressing, ya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab yang saya turunkan kepada engkau ini, jangan ragu-ragu. Dia itu petunjuk bagi orang yang takwa. Di kalau ada kita naragu jo kitab Al-Quran ko pak, itu kesansaro sampai mati. Ragu melintih jalan sebab sudah maju tu surui lo balik, maju surui balik. Supir oto na membawa otonya ragu lo, tantak awak. Maka dengan peraturan Allah jangan kita ragu. Kalau ada peraturan Allah ko yang bertabrakan jo pendapat awak,
Jan peraturan Allah nang ke diubah, perangai awak nang ke diubah. Batanya membawa apa-apa ibu-ibu subuh dan datang subuh apa. Kita kan pakai topi masing-masing. Ada orang menyebut kopiah. Kira-kira mana dahulu kopiah gojo kapalo? Ha? Mana dulu? Dahulu kapalo. Kalau kopiah sampi kapalo nang kedi tarah atau kopiah nang kedi tukar. Kebanyakan orang gini pak kapalonya nanya tarah. Iya kan? Ndak kopiahnya tukar. Kapalo ko lah dahulu dari kopiah. Iya kan? Kopiah nang kedi tukar. Peraturan Allah itu adalah mutlak benar. Nafsu kita banyak yang bertentangan dengan itu, maka itulah yang harus kita tundukkan. Atau mengko minta tolong awak ke Allah taruh. Karena iblis diizinkan kalau di Allah menggoda awak. Di musaji menengah kaji ko pak, 3 bisikan iblis. Hati-hati pak. Anam pertama. Kalau lah mulai ustaz tu mengaji beko cari tampek basanda nanggak taguk. Tu kecil iblis. Kalau basanda tu kan mato tekan tu dia. Iya kan? Kalau ndak amu mato lalu cari kawan suuk kida tampek mautaj. Ustaz tu mengaji wa cerita lo. Ada nak jemaah kita calik pada itu? Ditoluk kan tak ada kan? Tempat lain banyak. Baiko kalau lama na ustaz tu mengaji cari pintu tempat lari keluar. Ya kan? Atau bisikan iblis dan ke kita jago sedang mendengar kaji di masjid. Begitu setan itu pak. Dalam salat pak, kalau bab piciang awak gutiko baniye kemangke takbir. Saat itu sangat kusuk tu pak. Ala tiba baca Allah mu'abaid takana pacar lamo. Apa-apa ini. Acu tu setan selalu mengganggu manusia ini. Makanya kita tidak akan mampu melawan setan itu tanpa bantuan Allah. Kalau boleh hamba contohkan pak, bagaimana setan tu barik melawannya dia awak. Pertamanya tua dari awak. 6.000 tahun sebelum penciptaan Adam, iblis itu sudah ada dalam surga. Ini perlu kaum muslimin kita ingat-ingat. Kalau nanti iblis masuk neraka, tidak ba'ala dah pak. Karena nyolah mencuba di sarugo 6.000 tahun. Dan masalah apa-apa jambokannya. Sudah umur pendek masuk sarugo lalu mencuba nanti masuk neraka lo. Berapa malang. Iblis tidak. Dia sudah lama dulu di surga. Masuk ke neraka nanti tidak balik. Ya kan? Yang kedua, dia melihat kita tidak melihat dia. Apa-apa kalau banyak nan sagai embo kok. Mungkin ada nalagai dari embo. Pernah ndak menceli iblis? Jawe lah banyak anial. Ada ndak? Ada. Cubalah awak balawan, jolawan nan indak tampak. Iya kan? Begitu bapak-bapak. Sedangkan lawan nan tampak tu iya kan? Ada je orang nang kalah dek lawan nan tampak tu. Jadi lah orang tinju. Orang tanding tinju tu. Nampak lawan tu. Tapi kalah aja. Ini lawan kita tak tampak. Kalau kita ibaratkan bapak-bapak jo orang menjadi atlet lari cepat. Ada orang atlet lari cepat. Tak pernah kalahnya lari di dunia kodo. Manang tarui. Kalau disuruhnya pacu lari juanjang paburu kira-kira nama nang kawanang. Atlet lari cepat yang terlatih disuruh batandia lari juanjang paburu kira-kira mana nang kawanang.
Lah salamu ku hidup ndak ada tentu dah. Kalau menurut embo Pak, ko logikanya pasti anjang paburu pemanang. Bab itu nyo kakinya ampe lari. Badannya ringan dari awak. Awak kalau dicuba lo lari kaki ampe itu tambah parah awak dia cuba lah. Sedang kaki dua payah awak. Apa lagi? Kaki ampe. Tapi bisa kalah anjang paburu tu de atlet lari cepat bisa. Baca caranya mengecek awak ke orang punya anjang kau. Ya kan? Dah, yo ambo kan kepacu lari jo anjang dah apa. Ndak mungkin ambo manang. Tapi kutiko ampi-ampi ke kalah beko udah imbo anjang kau kelakang ya. Ini bapak ini. Ya kan? Pasti anjang tu kalah dah. Sebab anjang tu setia jo tuannya nama imbo. Jadi setiap saat kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melawan bisikan iblis. Sebab iblis itu Bapak-bapak keengkarannya luar biasa. Apa kata Allah kepadanya? Apa yang menyebabkan engkau enggan saya suruh memberi hormat kepada Adam? Qala ma mana'aka alla tasjuda illa amartuka. Jawab iblis simpel saja Pak. Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya maranuang iblis tu nampak no sebentar lo Pak. Kau tetap saya langsungnya jawab. Untuk apa dia merenung? Antara api dan tanah itu Pak sama-sama berguna. Tidak ada kelebihan api dari tanah. Aku iblis membanggakan kejadian. Jadi kejadian, kesukuan, kebangsawanan jangan dibangga-banggakan. Allah tidak akan melihat itu. Yang dilihat Allah ketakwaan. Sebaik-baik dari golongan kamu itu orang yang takwa, yang paling takwa kepada Allah. Adi iblis asal kejadian kau nanya banggakan. Oh tanah, api itu peguna kedua. Kalau untuk memasak-masak apa-apa itu api peguna. Biar api manual, biar api modern. Saja nengka kita masak. Tapi bangunan bisa didirian di atas api? Tak bisa ada Pak tawakalnya. Aku nak lupa iblis. Api modern ada kompor gas. Kalau tiba di periuk untuk batanak ada namanya rice cooker. Pange-angean se namanya magic jar. Untuk mengocok talu mixer, untuk penggiling lado blender, untuk membersihkan karpet vakum cleaner. Suami nangadang kerengkang buser. Buruk serenge. Alat-alat modern nan dijalankan jo listrik itu atau kompor gas nan bahan bakarnya gas, kira-kira di api mode itu bisa ndak awak membakar lama? Ndak Pak, harus api manual dari baro kayu. Ya kan? Ada masukan si pului ke dalam tabuang lamang tu di sandan. Ya kan? Walaupun kampung negara lah maju, lai bisa ditukar tabuang lamang tu dari Buluh ke Paralon. Tak bisa dah Pak. Alun masak lamang tu lai Paralon ko lah meleleh tawakah. Ya kan?
Jadi api manual, api modern, paguno taruh. Tapi iblis nalupa, tanah pun paguno. Penanam jagung, tanah. Penanam sawit, tanah. Penanam karet, tanah. Mendirian kantor gubernur, dia teh tanah. Membuat hotel, dia teh tanah. Itu tidak bisa dia teh api. Dengan kesombongan iblis membanggakan kejadian ini, dia terusir dari sorga itu ke dunia ini. Acu itu iblis tu Pak. Untuk itu dia memusuhi kita pula. Ya kan? Kalau Adam tidak diciptakan Allah, kalau saya yang jadi khalifah, tidak Adam, tidak terjadi ini. Maka sampai anak cucu kita akan dimusuhi iblis. Sampai kapan iblis itu menggoda kita Pak? Sampai sakaratul maut. Hati-hati Pak. Awak meranggang angok abati itu. Saat seperti itu iblis membisikkan supaya tauhid kita rusak. Jadi melawan iblis tidak ada cara lain kecuali minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Di dalam hadis ada tambahannya, u'idzuhu bil waid samadi min kulli syarri hasada. U'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berlindung kepada Tuhan tempat bergantung, Tuhan yang satu, dari bisikan-bisikan iblis dan konco-konconya yang hasad atau dengki kepada saya. Kalau kita sudah dibantu Allah, seterusnya tidak lupa kita memohon kepada Allah. Kaum muslimin yang terhormat, iblis tidak akan berdaya. Jadi orang-orang yang tersesat tidak pernah kembali ke jalan yang benar, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu karena sudah disuruh oleh Allah. Iblis itu mengiringinya sepanjang saat.